على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segenap pengurus dan DKM masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, salawat dan salam kita hadirkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi yang lahir 19 tahun sebelum hijrah, sebelum tahun hijriah. Namanya dikenal dengan Abdurrahman bin Sakhar ad-Dawsi. Masuk Islam setelah Nabi berada di kota Madinah. Menurut riwayat, dia masuk Islam sepulangnya Nabi dari Khaybar. Ada yang mengatakan sebelum Nabi berangkat dalam pertempuran Khaybar. Ada riwayat lain yang mengatakan sepulangnya Nabi dari pertempuran Khaybar, baru dia datang menjumpai Nabi. Dia sebenarnya sebelumnya sudah menetap di Madinah, masuk kota Madinah untuk cari kerja. Sebelumnya dia menjadi kuli kasar, pengangkut barang, kemudian ketemu dengan Nabi. Setelah Nabi selesai perang Khaybar, kemudian berislam bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu Nabi pulang dari Khaybar itu, ada riwayat mengatakan Nabi memperluas Masjid Nabawi dengan menambah sekitar 3 tiang, dan Nabi ikut juga terlibat dalam perluasan Masjid Nabawi tersebut, dan Nabi ikut mengangkat batu-batu besar. Waktu itu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mendatangi Nabi, melihat Nabi mengangkat batu-batu besar, dia menawarkan diri untuk menggantikan Nabi untuk mengangkat batu. Tetapi waktu itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan mengatakan tidak ada kehidupan yang sebenarnya melainkan kehidupan di akhirat. Artinya Nabi tidak mau digantikan oleh Abu Hurairah dalam mengangkat batu tersebut. Jadi Nabi tetap ikut bekerja dalam perluasan Masjid Nabawi pada waktu itu. Di kemudian hari, Abu Hurairah juga termasuk sahabat yang akhirnya cukup dekat dengan Nabi. Mulazamahnya itu kebersamaan dengan Nabi tidak lama, tetapi banyak riwayat-riwayat hadis Nabi dari beliau. Lebih dari 5.000 hadis itu diriwayatkan dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan dia dikenal juga sebagai ahli sufa. Ahli sufa itu adalah sahabat-sahabat Nabi yang tinggalnya di emperan Masjid Nabawi, yang rutin berada di situ dan mereka menimba ilmu dari Nabi. Kemudian juga biasanya ahli sufa ini kehidupan mereka sangat sederhana, ekonomi mereka ditopang oleh sahabat-sahabat Nabi yang mapan ekonominya. Termasuk di dalamnya ada Salman Al-Farisi, menjadi salah seorang yang disebut sebagai ahli sufa. Di zamannya di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Umar sempat melarang Abu Hurairah meriwayatkan hadis.
pernah. Tapi setelah itu diizinkan kembali setelah Abu Hurairah menyampaikan ada bunyi hadis, barang siapa yang berdusta atas nama Rasulullah, menyatakan hadis atas nama Nabi ternyata tidak ada, man kadzdzaba alayya muta'ammidan, itu falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka tempatnya itu di neraka. Kemudian Sayyidina Abu Umar Ibn Khattab mengizinkan kembali ia untuk meriwayatkan hadis. Juga Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu juga pernah diangkat juga sebagai gubernur, ya, termasuk di zamannya kepemimpinan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dipanggil dengan Abu Hurairah karena Nabi yang memberikan dia julukan Abu Hurairah karena kebiasaan dia menggendong anak kucing, ya, dan suka disembunyikan di dalam jubahnya, yaitu Abu Hurairah, dipanggil sebutan Abu Hurairah, bapaknya kucing. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hadisnya berbunyi, dalam riwayat hadis ini Nabi bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang tidak bersyukur atau berterima kasih kepada manusia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur ini merupakan konsep yang sangat penting dalam ajaran agama Islam. Bahkan kita sering dengar begitu. Kita sering dengar tentang konsep istiqamah. Salah satu yang memperkuat istiqamah kita itu adalah ketika kita mampu meningkatkan dan menguatkan daya syukur kita atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang istiqomah itu adalah orang yang betul-betul sungguh-sungguh berinteraksi dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baru dia bisa istiqamah. Nah, dalam memahami syukur tersebut, para ulama banyak menulis tentang konsep-konsep syukur yang harus dimiliki oleh setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an itu dikabarkan kepada kita tentang salah satu potret penghambaan kita kepada Allah, yaitu menghadirkan nilai syukur dalam kehidupan kita. Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kalian atas seluruh rangkaian nikmat-nikmat Allah jika hanya kepada Dia Allah Subhanahu wa taala kalian menyembah. Jadi potret penghambaan kita kepada Allah itu terlihat dari bagaimana kita mengekspresikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang tak bertepi, syukur yang tidak ada habis-habisnya, syukur yang dalam setiap untaian kalimat syukur masih membutuhkan ungkapan syukur berikutnya. Bahkan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan, setiap nikmat yang didapati oleh seorang hamba Allah dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, baik itu nikmat fi dinin wa fi dunya, baik nikmat di agama ataupun nikmat di dunia. Ada nikmat agama, ada nikmat dunia. Ya, kita kan sering berpikir tentang konsep syukur itu nikmat dunia, ada nikmat agama. Ketika kita berislam, beriman, ketika kita bisa datang sholat subuh dan menikmati sholat subuh, bertahan di majlis ilmu sampai syuruk, itu nikmat agama. Ya. Maka yahtaju ila syukrin alaiha. Seluruh nikmat tersebut dia butuh pada konsep syukur. Jadi ketika kita bisa melaksanakan ibadah dengan baik, berdiri dengan sempurna, ruku dengan baik,
sujud dengan indah, itu patut kita syukur. Nih, kadang-kadang kan kita datang ke suatu tempat, tapi syukurnya berbeda. Contoh, datang ke masjid, ibadah, hadir kajian. Tiba-tiba di masjid ini ketemu sama teman. Ada teman yang sekitar 2 bulan yang lalu bincang-bincang sama kita tentang proyek. Terus teman kita bilang, nanti kalau dapat, gue bagi deh. Pas ketemu subuh ini di masjid, teman kita bilang, lu ingat nggak 2 bulan yang lalu? Gue cerita tentang proyek, gue dapat nih. Kan janji mau bagi, janji di masjid, gue bagi nih. Terus dia transfer. Ya, dia transfer, ditunjukin langsung bukti transfer di handphonenya. Lu kirim nih, bagi buat lu. Lumayan sih dapatnya. Pertanyaannya, dari tadi subuh di sini sampai hadir kajian, ketika pulang ke rumah, yang diceritakan tema kajian atau yang diceritakan teman yang habis kasih duit? Ini syukur yang mana nih? Syukur bisa datang subuh sama syukur bisa ikut kajian atau yang kasih duit? Yang kasih duit. Itu yang pertama. Yang kedua, syukur, terima kasihnya ya. Terima kasihnya sama Allah, terima kasih dunia. Ya. Yang kedua, yang diceritakan itu berikutnya sampai 2-3 hari, 4 hari berikutnya. Yang diceritakan tentang uang yang didapat atau bahasan kajian atau tema-tema kajian. Terus datang lagi berikutnya, hadir di pengajian berikutnya, ngucapin terima kasihnya itu ke ustadz yang ngasih materi kajian atau kepada teman yang habis kasih uang kemarin itu. Ya akhi, jazakallah khair. Segala macam doa kita. Sedangkan yang kasih materi kajian itu, ya, yang dibawanya Al-Quran, hadis Nabi, yang menyelamatkan nanti di akhirat. Alah. Kadang-kadang ustadznya habis kajian sudah selesai aja tuh, jamaahnya pulang aja. Jadi kata karena Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, syukur ini dia 2 bentuk. Syukur terhadap agama sama syukur terhadap dunia. Jadi kita itu ketika tetap dalam Islam kita, iman kita, ketaatan kita kepada Allah, kita patut syukuri. Yahtaju ila syukrin alaiha. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang begini, dalam masalah rezeki, kita berusaha untuk ya, memaksimalkan kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk mengoptimalkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berusaha juga setelah mendapatnya, kita ada usaha juga untuk meraih qanaah, meraih rasa cukup, dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Tetapi kita harus tutup dengan kesadaran diri bahwasanya seluruh yang hadir dalam kehidupan kita ini atas pemberian Allah. Kita hadirkan kesadaran dengan cara apa? Menggunakan seluruh yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bersyukur itu semua yang dia dapati itu dia gunakan sesuai dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ulama salafus shalihin mengatakan syukur itu, makna daripada syukur itu yang pertama adalah pengakuan bahwa segala macam bentuk kebaikan yang ada pada dirinya datang dari Allah Subhanahu wa taala, lahir maupun batin. Yang kedua, menggunakan nikmat tersebut yang sudah dia dapat dengan nilai-nilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan untuk ibadah, untuk kebaikan. Yang ketiga,
syukur dalam setiap keadaan. Jadi syukurnya tidak hanya pada waktu nikmat itu datang turun, tidak. Tetapi syukur itu berkesinambungan. Maka sampai dikatakan oleh Imam Ibn Qayyim itu dalam setiap untaian kalimat syukur yang kita ucapkan itu masih membutuhkan ungkapan syukur berikutnya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan taufik dalam kehidupan kita, maka setiap syukur yang sudah kita ucapkan itu masih membutuhkan ungkapan syukur berikutnya. Berarti tidak akan ada habis-habisnya. Kemudian yang keempat kata ulama, syukur itu terjewantahkan lewat lisan, hati dan perbuatan. Asyukru yakunu bil lisani wal qalbi wal jawari. Syukur itu dimulai dengan lisan, kemudian dengan hati dan seluruh anggota tubuh kita. Kita lakukan semata-mata untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita renungkan betapa banyak karunia Allah yang Allah berikan kepada kita. Betapa banyak pertolongan Allah yang telah Allah ulurkan buat kita. Bahkan melebihi orang tua kita. Ada anak masih kecil, yang masih bayi. Itu kan dia mendapatkan banyak karunia dari orang tuanya. Yang dia belum tahu itu. Dia dimandiin, digantiin popoknya, dibikin wangi, dia dipakein baju yang bagus. Kemudian ketika kotor bajunya diganti. Dengan sukarela diganti, tidak ada ucapan, apa kamu kotorin? Enggak. Diganti, terus dibuka, kalau bajunya sobek dijahit, bajunya kotor dijahit, bajunya kotor dibersihin, dicuci, kemudian dipakaikan lagi yang bagus-bagus. Bayangkan, itu kan kebaikan orang tua pada anaknya. Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, melebihi itu semua. Bahkan ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala melakukan banyak penentangan, Allah tetap tidak mengunci rahmatnya. Tetap diberikan. Dikasih aja terus. Maka kalau direnungkan seperti itu, tentu sebagai hamba Allah, dia patut senantiasa menghadirkan rasa syukur tersebut. Salah satu contoh dalam Al-Quran, Allah kabarkan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala tundukkan langit dan bumi buat kita ini. Surat Al-Jathiyah ayat yang ke-13. Allah berfirman, wa sakhkhara lakum ma fis samawati wal ardh. Dia Allah Subhanahu wa taala menundukkan untuk kalian apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah izinkan kita untuk bisa kita tundukkan. Dan Allah sediakan fasilitasnya yang ada di langit dan ada di bumi. Allah sebut jami'an minhu, semuanya untuk kalian. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya semua itu yang Allah kasih itu tanda-tanda kekuasaan Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya agar mereka mau berpikir. Artinya orang yang banyak merenung tentang kebaikan Allah pasti dia bersyukur. Ya, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat-nikmat apa saja, surat An-Nahl ayat yang ke-53. Apa saja dalam bentuk nikmat-nikmat Allah yang Allah tunjukkan dalam surat An-Nahl 53 tersebut, Allah katakan itu harus yakin betul-betul datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah sebenarnya sudah memakaikan kepada kita ini baju ma'rifat. Ya. Baju ma'rifat, baju tauhid, baju cinta, baju iman, baju Islam, baju kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan buat kita seluruh alam ini kepada kita, diberikan kepada kita. Bahkan Allah hadirkan kepada kita. Allah katakan wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Dia Allah Subhanahu wa taala mendatangkan untuk kalian semua yang kalian minta.
wa atakum. Mengatakan. Bahkan sebelum kita minta sudah dikasih. Yang kita minta didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan dapat bisa menghitungnya, kata Allah. Tidak bisa. Maka dalam salah satu doa itu Nabi bilang sama Allah begini. La nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Ya Allah, sesungguhnya kami tidak akan dapat menghitung segala macam bentuk pujian bagi dirimu sebagaimana engkau memuji dirimu. Maksudnya kita ini pujian kita kepada Allah atas nikmat Allah yang banyak sekali itu tidak akan mampu menandingi pujian Allah atas dirinya sendiri. Lah, kalau Nabi waktu itu redaksinya la uhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Itu kan salah satu riwayat hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha ketika Aisyah mengintip di malam hari Nabi sedang sholat tahajud. Ya. Itu Nabi membaca doa, salah satu doa yang didengar sama Aisyah radhiyallahu taala anha. Allahumma inni a'udzubika biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min uqubatik wa a'udzubika minka. Itu doanya Nabi. Allahumma inni a'udzubika Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika. Ya Allah, aku berlindung padamu dengan menggunakan ridhamu dari murka-Mu. Kalau Allah sudah tidak murka, pasti Allah ridha. Kalau Allah sudah ridha, pasti tidak murka. Aku berlindung dengan menggunakan ridhamu dari murka. Wa bi mu'afatika min uqubatik. Aku berlindung padamu ya Allah dengan menggunakan kepemaafanmu dari hukumanmu. Kalau Allah sudah kasih maaf, hukuman yang sebenarnya harus jatuh, nggak jadi jatuh. Ya. Harusnya jatuh, sudah ketahuan ini ada hukumannya. Ya. Ada hukumannya, bersalahnya ada. Dapat apa namanya? Apa abolisi atau apa? Amnesti. Allah juga punya hak amnesti, manusia aja. Itu wabi mu'afatika. Mu'afa itu ada pemaafan. Berarti ada salah nggak? Ada salah. Ya. Ada hukuman yang harus didapati, tapi Nabi bilang, aku minta padamu ya Allah dengan kepemaafanmu dari wa'udzubika minka, dan aku berlindung padamu darimu ya Allah. Maksudnya apa? Baik itu hal-hal yang baik datang kepadaku atau hal-hal buruk yang datang padaku dan aku tahu itu darimu, aku tetap berlindung padamu. Maksudnya kalau dapat nikmat itu kan kadang-kadang kita ini terkadang ketika nikmat yang datang itu kita nggak kuat. Banyak orang kuat untuk sabar ketika ada ujian. Ya, tetapi dia tidak kuat ketika nikmat itu datang. Jadi lupa. Ada orang ketika dia sedang diuji dengan sulit, dia taat ibadahnya, banyak zikirnya, datang terus di masjid. Tapi ketika dia diuji dengan nikmat, hilang dia dari masjid. Hilang. Lagi repot urusan dunia. Kenapa ente nggak ke masjid? Aduh, lagi repot, lagi banyak kerjaan. Lagi banyak urusan. Urusannya apa? Urusannya jogging pagi-pagi. Duduk dulu kajian. Keluar pagi-pagi rapi, jogging, berpapasan dengan temannya yang tetangganya keluar pakai sarung ke masjid. Assalamualaikum, dia assalamualaikum juga, tapi dia jogging. Ya, di banyak hamba Allah ketika dikasih nikmat itu dia tidak tahan. Ya. Kan Nabi itu, sahabat Nabi Sa'labah itu kan dia miskin dulunya. Ketika dia minta harta,
minta Nabi doain dia kaya. Nabi sempat bilang sama dia, kau nggak kuat nanti. Enggak, nanti saya jadi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Akan jadi orang, kami akan jadi orang yang suka bersedekah dengan uang itu, dan kami akan jadi orang yang soleh. Ini lagi miskin Nabi, lagi miskin. Gimana mau jadi soleh? Sholatnya nggak nyaman, mikir dunia semua, utang banyak di mana-mana, lagi miskin. Gimana mau sedekah? Orang saya terima sedekah dari orang. Doain saya jadi kaya, biar saya rajin sedekah dan datang ibadahnya tenang, khusyuk. Tenang, khusyuk. Kata Sa'labah. Ternyata setelah jadi kaya, singkat cerita, nggak muncul di masjid. Dulu sebelum azan di masjid. Bahkan ada riwayat mengatakan, sampai ketika kambing ternakannya sudah semakin banyak, dia akhirnya harus berternak agak jauh dari kota. Itu sahabat-sahabat Nabi berangkat sholat Jumat, dia masih repot sama hewan ternaknya. Dan celakanya lagi ketika Nabi mengutus 2 orang sahabat Nabi dari 2 kabilah untuk nemui Sa'labah, nemuin orang-orang kaya waktu itu yang punya uang banyak, untuk beritakan kepada mereka kewajiban keluarkan zakat, termasuk Sa'labah yang didatangi. Sa'labah ngomongnya apa? Apaan ini? Ini tidak beda dengan upeti yang ditarik oleh para raja-raja dari orang kaya. Ngomongnya begitu. Padahal dia kaya yang doain Nabi, bahkan sebelum Nabi doakan dia, Nabi kasih dia sepasang ekor hewan ternak untuk dia bawa pulang. Jadi dia modalnya dari Nabi, modal dunia dari Nabi, modal akhirat dari Nabi juga, modal dunia dari Nabi, doa dari Nabi. Terus Nabi suruh, yang Nabi suruh bukan untuk Nabi, perintah Allah. Gak mau dia. Dan 2 orang yang datang ini utusannya Nabi. Berarti kan ini kan ibaratnya kepanjangan daripada lisannya Nabi. Gak tahan dia. Sampai ketika 2 orang ini datang ngadu ke Nabi. Nabi bilang apa? Celaka Sa'labah. Ucapan itu. Dan menurut riwayat, setelah itu Nabi tidak pernah mau terima lagi zakat dari Sa'labah. Mau diterima. Bahkan ketika zamannya Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah, dia berusaha untuk membujuk Abu Bakar terima zakat darinya. Kata Abu Bakar, yang dulu Nabi tidak mau terima, saya juga nggak mau terima. Nggak tahan ketika, maka Allah katakan dalam surat Ibrahim itu ayat 34, di akhir firman Allah, innal insana lazalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu kebanyakannya adalah zalim dan ingkar. Biasanya nikmat kalau lagi banyak itu, orang kalau banyak nikmat, dia punya nikmat kekuasaan, cenderung zalim. Yang kedua, cenderung ingkar. Ingkar kalau itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dulu Fir'aun ingkar. Sebagaimana dahulu Fir'aun itu zalim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, ulama berpesan, peliharalah baju ma'rifat tentang nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Jangan kita kotori dengan maksiat. Jangan kita mengoyaknya dengan dosa. Tetapi jaga dan peliharalah baju ma'rifat tentang syukur itu dengan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa iz ta'adzana rabbukum. Ini ayat yang sering antum dengar. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengumumkan. Ini kan syukur itu, perintah syukur itu pengumuman dari Allah. Nah, yang namanya pengumuman harus didengar dan harus diperhatikan. Dan Allah katakan wa iz ta'adzana rabbukum, dan ingatlah ketika Tuhan kalian mengumumkan kepada kalian la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terus menambahkan nikmat atas kalian. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika kalian ingkar, sesungguhnya azabku amat sangat pedih. Allah menggunakan azabi, azab. Ini yang turun tangan langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan ada Allah pakai malaikatnya. Ada Allah pakai hambanya.
Tapi untuk syukur ini, kalau ingkar, kata Allah, azabi, azabku, kata Allah. Surat Ibrahim ayat 7. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala yang langsung betul-betul berperan kepada orang-orang yang tidak mensyukuri rangkaian nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran juga Allah ingatkan kita. Dalam surat Ibrahim ayat 28-29. Tentang orang-orang yang mengganti nikmat Allah yang telah Allah berikan kepadanya dengan keingkaran. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran. Tidaklah kalian lihat orang-orang yang menukar nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dengan kekufuran. Wa ahallu qaumahum daral bawar. Dan menempatkan kaumnya di tempat kebinasaan. Apa yang mereka dapat, kata Allah? Jahannama yaslaunaha. Maka orang-orang seperti ini neraka jahanamlah tempat yang bakal mereka dapati, wa bi'sal qa'ah. Dan itulah seburuk-buruknya tempat tinggal. Surat Ibrahim ayat 28-29. Jadi sebagai insan yang makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, kita harusnya memikirkan tentang kebaikan-kebaikan Allah, kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala, dan kepemaafan Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kita renungin nih. Berapa kalimat syukur yang kita ucapkan kepada Allah setiap hari? Yang sederhana saja. Kita bangun dari tidur itu pagi, terbuka mata kita, itu syukur harus kita ucapkan. Alhamdulillahilladzi ahyana. Karena banyak juga manusia di jam yang sama yang saat kita buka mata yang nggak bangun lagi. Kita mensyukuri karena Allah masih beri kita kesempatan di hari itu, terbuka mata kita, bisa duduk dengan baik, bisa melangkah ke kamar mandi, bisa berwudu dengan sempurna, bisa jalan ke masjid. Dan itu patut kita syukur. Mulai dari hal-hal sederhana, sehingga akhirnya nanti hal-hal besar itu, kita lebih kuat lagi syukurnya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai dikatakan dulu orang-orang al-arifu billah, orang-orang yang betul-betul mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kalau lagi duduk, Pak, dia lagi dapat segelas air dingin, itu dia minum air yang dingin tersebut dengan kepala tertunduk, saking syukurnya kepada Allah. Sambil membayangkan berapa banyak orang di luar sana yang tidak dapat air dingin. Sampai segitunya. Ya. Dia tahu ini bentuk kasih sayang Allah sehingga dia bisa dapat minum. Bahkan kadang-kadang sampai meneteskan air mata karena menyadari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada dirinya. Nabi SAW pernah ada salah satu sahabat Nabi datang ke Nabi tanya sama dia begini, apa kabarmu hari ini? Ini kan pertanyaan yang biasa kan, kita tanya sama teman kita. Nabi tanya, apa kabar? Dia bilang apa? Baik. Nabi ulangi lagi, apa kabarmu hari ini? Dia mengatakan, baik. Nabi ulang sampai 3 kali. Nabi katakan, apa kabarmu hari ini? Dia bilang, baik, dan aku bersyukur dalam keadaan baikku ini dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kata Nabi apa? Ini jawaban yang saya tunggu ini. Kata Rasul. Jadi tidak hanya sekedar mengucapkan baik, tetapi ada alhamdulillah. Ada rangkaian kata ujian kepada Allah subhanahu. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, salah seorang ulama, ahli sufi, orang sufi terkenal dan ahli makrifat. Beliau mengatakan begini. Man lam yashkurin ni'am. Siapa saja dari hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak mensyukuri nikmat yang ada pada dirinya, faqad ta'arrada lizawaliha, maka orang tersebut dianggap berusaha untuk menghilangkan nikmat tersebut. Orang yang tidak mensyukuri nikmat itu sebenarnya dia sedang merancang buat dirinya sendiri untuk menghilangkan nikmat tersebut. Wa man syakara
faqad qayyadaha bi'iqaliha. Siapa saja yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dia dianggap berusaha menjadi hamba Allah yang mengikat nikmat tersebut. Jadi orang yang bersyukur itu ada dia mengikat nikmat tersebut. Makanya kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, nikmat-nikmat Allah yang turun pada hamba-hamba Allah itu liar sebenarnya. Maka ikatlah nikmat tersebut agar tidak liar, ikat dengan syukur. Nikmat itu liar, bisa bikin orang jadi liar. Ikatlah dengan syukur. Artinya ikatnya dengan syukur sekarang gimana? Berbuat baik. Dengan nikmat yang dia dapat itu dilakukan untuk hal-hal yang mengandung nilai manfaat buat dia dunia dan akhirat. Saking pentingnya syukur ini, coba kita perhatikan. Dalam surat Al-Fatihah, apa yang dibaca itu pertama kali? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Syukur. Ya. Kata alhamdu itu di dalam Al-Quran itu, kata-kata yang ada dimulai dengan alhamdu itu, kalau dihitung-hitung ada 40 kali, Pak. Ya. Dalam surat Fatir ada, surat Al-Kahfi ada. Karena alhamdu, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita bisa bertahmid dan memuji Allah Subhanahu wa taala jika kita tidak bisa merasakan nikmat Allah tersebut? Maka kita harus berusaha bisa merasakan nikmat itu. Kalau menjadi hamba Allah yang bisa merasakan nikmat tersebut, maka kita akan menjadi hamba Allah yang gampang untuk bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kata alhamdulillah. Yang alhamdulillah ini sekedar pujian atau plus terima kasih. Ulama mengatakan alhamdulillah itu pujian plus terima kasih. Karena begini Pak, kadang orang hanya bisa memuji tapi tidak berterima kasih. Kadang juga ada orang dia hanya berterima kasih tapi tidak memuji. Tapi kalau alhamdulillah itu dia merangkum dua sekaligus. Memuji dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh nih, memuji tapi tidak berterima kasih. Atau contoh berterima kasih loh, berterima kasih tapi tidak memuji. Ini contoh ada di Al-Quran. Ketika Nabi Musa itu mendatangi Fir'aun. Nabi Musa mendatangi Fir'aun. Nabi Musa memerintahkannya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan berhenti melakukan kesaliman kepada Bani Israel. Ya. Oke. Ketika Nabi Musa sampai di hadapan Fir'aun, Nabi Musa menyampaikan argumennya. Fir'aun waktu itu bilang apa sama Nabi Musa? Dia sebut jasa-jasanya. Kan dia merasa punya jasa sama Nabi Musa. Apa jasanya? Dia ngerawat Nabi Musa alaihissalam. Dan itu Allah abadikan dalam Al-Quran. Ucapannya Fir'aun kepada Musa dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-18. Fir'aun bilang sama Musa, surat Asy-Syu'ara, Fir'aun bilang sama Musa, alam nurabbika fina walidan. Musa, bukankah kami telah mengasuhmu dalam lingkungan keluarga kami? Kau hidup di kerajaan saya, waktu kecil itu kau hidup di kerajaan saya. Yang rawat itu orang-orang yang berada di sekitar saya. Dayang-dayang saya yang kasih kau perawatan yang begitu bagus. Ya. Walabista fina min umrika sinin. Dan kau tinggal bersama kami bukan sehari dua hari, tahunan. Nah, Fir'aun itu dia ingin agar Nabi Musa ingat jasanya, sehingga Nabi Musa tidak menjadi melawan dia. Kan sering terjadi begitu kan, ada orang karena dia sudah merasa taruh jasa, sehingga ketika kita mau menegakkan keadilan,
Kita bilang nggak enak deh. Dulu dia pernah baik sama saya, pernah kasih saya posisi, pernah kasih saya jabatan. Akhirnya mundur. Ini pelajaran nih di Al-Quran. Nabi Musa bilang apa sama Firaun? Nabi Musa tidak menafikan kebaikannya Firaun. Dia puji. Nabi Musa, dia berterima kasih. Dia bilang sama Firaun. Dia bilang, saya ingat itu. Saya nggak lupa tentang kebaikan yang pernah kau berikan kepada saya. Kata Nabi Musa kepada Firaun. Dan saya tahu betapa banyak kebaikan yang kau berikan kepada saya. Kasih saya tempat tinggal, kasih saya makan, kasih saya pakaian. Pada ayat yang ke-22, Syu'ara ayat 22, Nabi Musa mengatakan, "Watilka ni'matun namunuha." Nabi Musa nggak bilang, Nabi Musa tidak ngomong sama Firaun, itu kan skenario-nya Allah. Enggak. Nabi Musa tetap bilang sama dia, "Watilka ni'matun tamunnuha alayya." Itulah nikmat yang memang engkau berikan kepada saya. Dan saya terima kasih untuk itu. Nabi Musa tetap bilang terima kasih sama Fir'aun. Tetapi, kata Nabi Musa berikutnya, an abadta bani Israel. Tetapi, pada waktu yang sama, kau kasih nikmat buat saya, tapi kau siksa orang-orang dari Bani Israel. Dan ini saya tidak mau terima. Nabi Musa alaihissalam, dia tetap konsisten berterima kasih sama Fir'aun, tetapi dia tetap memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia tidak memuji Fir'aun dengan kejahatan. Atau begini, ada orang kita puji dia, tapi kita tidak berterima kasih. Pemain bola, idola kita. Dia goceknya bagus, cetak gol, hat-trick. Wah, kita puji dia kan? Kita berterima kasih nggak? Enggak, hanya puji doang. Berterima kasih untuk apa? Tidak ada efek sama kita, hanya pujian. Jadi memuji bisa saja tidak berterima kasih. Berterima kasih bisa saja tidak Nabi Musa berterima kasih kepada Fir'aun, tetapi dia tidak memuji keburukannya. Atau firman Allah yang lain, surat Luqman, Anishkurli wali walidayka. Bersyukurlah kalian kepada aku, Allah, dan kepada kedua orang tua. Berterima kasih kepada Allah, berterima kasih kepada kedua orang tua. Itu perintah Allah. Tetapi di ayat berikutnya, Allah katakan, jika kedua orang tuamu menekan engkau untuk menyekutukan aku, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan melakukan hal-hal yang engkau tidak memiliki pengetahuan di dalamnya, fala tuti'huma, jangan patuhi. Artinya, Allah mengatakan, engkau boleh tetap berterima kasih sama orang tuamu dengan tetap berbakti kepada dia, tetapi tidak boleh memuji perbuatan syirik yang dia lakukan. Nah, tapi kalau orang tua yang mukmin sama-sama kita, kita berterima kasih dan juga memuji. Tetapi ketika mereka sudah mulai beda akidah dengan kita, maka kita berterima kasih ya, karena dia orang tua kita. Memujinya tidak. Terakhir, ini tentang syukur. Ada kisah nih. Di zamannya Al-Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq ini suatu hari di wilayah Mina, dia lagi duduk bersama murid-muridnya. Dia duduk sama murid-muridnya, lagi makan anggur segar. Lagi makan anggur segar, datang seorang pengemis. Pakaiannya kotor, lusuh, lapar. Terus pengemis tersebut bilang sama dia, jika engkau berkenan, berbaik hati pada saya, bagilah makanan. Imam Ja'far Shadiq waktu itu langsung menyerahkan kepada dia, pengemis tersebut, satu tandan anggur segar padanya. Pengemis tersebut ketika menerima gembira sekali karena dia lapar sekali. Dia menerimanya, sebelum dia memakannya, dia memuji Allah. Dia mengatakan, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku karunia makanan bagiku pada hari ini lewat seorang hambanya. Ketika dia ucapkan begitu, Imam Ja'far Shadiq dengar, langsung keluarkan dari kantongnya
uang, kepingan emas, kasih. Padahal tadi mintanya cuma apa? Makanan. Tapi dia dengar ada pujian seperti itu kepada Allah, dia kasih. Itu pengemis, ya, ketika terima itu uang, dia puji lagi Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan aku berlebihan di hari ini. Aku mintanya makanan, sekarang malah dapat duit. Imam Ja'far Shadiq dengar itu, buka jubahnya. Jubahnya dibuka. Jubah bagusnya itu dibuka, dipasang di bajunya, di badannya pengemis itu. Ini untukmu, biar kau pakai baju yang bagus. Itu pengemis tambah girang. Ya. Akhirnya dia memuji Allah dengan pujian lebih banyak lagi. Setelah itu dia berterima kasih dan dia pamit sama sang imam ini, Imam Ja'far Shadiq. Dia pamit, dia pergi sambil dia doakan, semoga engkau jadi orang baik, mendapatkan rahmat Allah. Dia doain, dia pergi. Muridnya Imam Ja'far Shadiq yang lagi duduk bersama Imam Ja'far Shadiq itu, lihat kejadian tadi. Salah satu muridnya tanya. Dia bilang sama Imam Ja'far Shadiq, "Wahai guru, itu tadi yang datang, itu mintanya anggur dan kau sudah bagi. Kenapa engkau kasihnya banyak? Kasih duit, jubahmu kau kasih." Apa kata Imam Ja'far Shadiq? Wallahi, demi Allah, kalau ini pengemis tadi belum pergi dari tempat kita ini dan dia masih terus memuji Allah Subhanahu wa taala, niscaya semua yang ada sama saya kasih dia. Saya kasih. Kalau dia masih muji Allah, semua yang ada pada saya kasih. Kenapa? Karena kata beliau, syukur adalah kunci membuka pintu langit, mengubah pemberian kecil menjadi berkah yang tak terhingga. Jadi kisah ini menggambarkan kepada kita bahwasanya syukur itu bukan hanya sekedar reaksi pada nikmat, ya, tetapi syukur itu juga merupakan sikap kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang meluaskan rezeki dan memantulkan cahaya ilahi. Mudah-mudahan Allah hadirkan kebaikan buat kita dan keberkahan buat kita dan menjadi hamba Allah yang setiap saat mengucapkan alhamdulillah. Setiap saat alhamdulillah. Ketika dapat nikmat bilang alhamdulillahirabbil alamin, ketika dapat ujian bilangnya apa? Alhamdulillah ala kulli halin. Alhamdulillah ala kulli hal. Lagi dapat ujian, dapat yang tidak mengenakan, bilang alhamdulillah ala kulli hal. Pesawatnya tiba-tiba delay, alhamdulillah ala kulli hal. Mungkin saja ada masalah apa, alhamdulillah ala kulli hal. Di samping hal-hal buruk itu pasti ada hikmah ilahiyah yang terkandung di dalamnya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal aqu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.